Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Pratama Putra dengan RP 15 023 057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari tugas besar sebagai pengganti EAS untuk mata kuliah pengenalan ucapan dan teks keucapan untuk kelas CC. Saya di sini akan langsung memperlihatkan saja aplikasinya seperti apa. Ini melanjutkan dari UTS 2 yang sebelumnya. Jadi di sini saya sudah menggunakan model dengan suara saya sendiri. Totalnya itu ada 2 model. Model untuk voice to text di sini. Di sini menggunakan model yang bernama ini nih, WAV to Fact 2. Jadi dengan model tersebut di sini sudah dioptimisasi untuk mendengarkan suara saya gitu. Misalkan saya contohkan saja seperti ini. Seperti yang di atas ini, saya akan ini saya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita tunggu. Nah, di sini output dan validasinya itu sudah keluar. Seperti yang saya tadi bilang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sini terdeteksi outputnya sama dengan apa yang saya katakan. Nah, untuk di sini juga kita bisa melihat untuk pipeline proses dinamisnya seperti apa. Seperti yang pertama itu ada akuisisi dan proses sinyal. Di sini seperti akuisisi segmentasinya seperti apa, peningkatan seperti apa, tahap 2 seperti ini. Fitur ekstraksi, FFT dan ML scale-nya seperti apa. Tahap 3 seperti ini dan tahap 4 seperti ini. Ada yang terakhir di sini ada parsi sintaks dan semantik. Di sini misalkan jika saya menyebutkan seperti bilangan matematika yang tadi, yang 1 tambah 1 sama dengan 2, itu akan divalidasi apakah benar gitu sama dengan 2 atau tidak. Dan hasilnya jadi seperti ini. Lalu saya akan coba untuk yang di sini 1 2 3 sayang semuanya. 1 2 3 sayang semuanya. Nah, di sini bisa terlihat di sini ada 1 2 3. Tiganya masih tidak terparsing dengan baik. Tapi di sini untuk 1 2-nya itu sudah menggunakan nomor. Untuk sayang semuanya di sini juga ada beberapa miskata ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk yang voice to text-nya. Oh ya, di sini juga bisa melihat untuk codebook-nya seperti apa. Seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat untuk codebook voice to text-nya itu ada preprocessing, MFCC, display matrix, database cosmetic, dan final score dan output. Lalu saya akan langsung saja untuk mencoba text to voice-nya. Misalkan saya di sini akan mencoba untuk buat seperti yang tadi 1 ditambah 1 tambah 2 sama dengan 4 saja begitu. Saya coba untuk generate voice-nya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini sudah selesai untuk mengenerate voice-nya gitu. Mari kita coba dengarkan saja. Itu tuh tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itu adalah untuk hasil dari suaranya. Untuk hasil dari suaranya itu berdasarkan dari teks yang saya input di sini, yaitu adalah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Untuk statusnya juga ini sudah valid. Tapi Itu kenapa? tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kenapa di situ kurang akurat waktu di hasil suaranya nanti akan saya jelaskan waktu penjelaskan di training modelnya. Nah, di sini juga waktu di speech di text to speech ini, di sini bisa kita lihat untuk pipeline pemrosesannya. Seperti di tahap 1 ini ada preprocessing seperti ini. Lalu tahap 2 grafem to pemom dan intonasi. Tahap 3 pemodelan akustik dan akustik modeling. Tahap 4 sintetik gelombang suara dan vocoding. Dan untuk terakhirnya di sini adalah untuk
audionya di generate oleh model terakhir. Di sini juga kita bisa melihat untuk code booknya. Untuk code book text to voice ini, text to speech ini seperti ini, seperti ada token dan embedding, Lagrange matrix, synthesizer, mail spectrogram, dan ISTFT. Untuk kedua modelnya ini sendiri, untuk yang text to voice ini seperti pada ketentuan di UAS, yaitu saya menggunakan speech T5 yang sudah di train, di fine tuning menggunakan suara saya sendiri. Lalu untuk voice to text, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini menggunakan WAV2 dan VEC2. Itu sesuai dengan ketentuan pada UAS. Kita akan bahas untuk datasetnya dulu. Untuk datasetnya dulu, ini saya menggunakan total 30 dataset. 30 dataset ini untuk detailnya seperti ini. Kita lihat di sini. Jadi untuk dari audionya itu ada audio dari 1 sampai dengan 30. Untuk apa yang saya ucapkan itu ada detailnya seperti ini. Seperti audio ke-1 yaitu saya mengucapkan 0, audio ke-2 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini juga saya mengucapkan satu kalimat full. Jadi di sini untuk audio ke-16 di sini saya mengucapkan 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Untuk audio ke-17 dan seterusnya itu seperti ini. Bisa dilihat di metadata ini. Nah, sini. Jadi totalnya itu ada 30. Nah, 30 dataset tersebut digunakan pada pelatihan model di sini. Jadi di sini melatih modelnya itu ada 2 model. Yang pertama yaitu adalah model STT. Model STT ini itu model untuk modelnya itu WAV2 VEC2. Dan untuk model kedua yaitu model TTS. Untuk model TTS ini saya menggunakan speech T5. Dan yang di fine tuning menggunakan suara saya sendiri. Itu sesuai dengan ketentuan pada UAS-nya. Jadi untuk tahapnya itu gimana? Yang pertama itu untuk dependensi dan library-nya itu diinstal dulu. Nah, di sini diimport juga. Nah, di sini untuk tahap pembaca untuk datasetnya itu dibaca dulu di sini. Jadi semuanya itu dari dataset yang WAV ini. Dan juga metadata ini, metadata TTS dan STT ini dibaca dulu, di load dulu. Sehingga setelah berhasil di load, ini akan dinormalisasikan suaranya ke 16.000 Hz atau 16 kHz dengan format mono. Jadi itu seluruh dataset yang saya rekam itu akan dinormalisasikan semuanya menjadi seragam, yaitu 16.000 Hz dengan format mono. Nah, setelah dinormalisasikan, baru ini ada pelatihan yang pertama, yaitu pelatihan dan evaluasi model STT, yaitu WAV2 dan VEC2. Jadi untuk di sini itu yang pertama datasetnya itu disesuaikan dengan format yang sama dengan model tujuan kita, yaitu WAV2 VEC2. Sehingga nanti waktu di fine tune itu akan bisa gitu di fine tune. Jadi bagaimana langkahnya? Yang pertama itu adalah ekstraksi karakter unik dari transkripsi untuk membuat vocabulary. Setelahnya itu ditambahkan juga untuk special tokens ya, seperti UK dan page seperti itu. Yang kedua yaitu adalah inisialisasi tokenizer dan fitur ekstraktor. Yang ketiga yaitu praprosessan data untuk model khusus untuk STT ini yang WAV2 VEC2. Jadi ini di audionya itu diproses menjadi input value dan proses teksnya itu ditranskripsi menjadi label. Nah, selanjutnya yaitu adalah data collector untuk padding dinamis pada batch. Jadi di sini prosesnya itu ada memisahkan input audio dan label text, lalu nge-padding audionya, padding untuk label text, dan padding label menjadi min 100 agar itu diabaikan oleh CTC loss-nya.
Nah, setelah itu model diinisialisasikan dan juga untuk output layernya itu dibekukan sehingga kita bisa melakukan fine tune dari model Wolf Vector ini. Nah, setelah itu ini tinggal dilatih. Untuk hasilnya itu seperti ini. Di sini bisa dilihat ini untuk training loss dan validation lossnya itu bertahap turun. Sehingga untuk training loss dan validation itu cukup kecil lah seperti ini. Jadi ini cukup bagus. Seperti yang saya demonstrasikan pada awal-awal itu, di situ untuk yang penomoran itu, untuk penambahan perbagian itu sudah akurat. Hanya saja untuk waktu saya mengucapkan kalimat seperti 1, 2, 3 sayang semuanya itu ada beberapa yang tidak akurat, itu lebih ke spasi yang seperti itunya. Jadi untuk modelnya itu sudah cukup akurat, hanya saja ada beberapa halusinasi pada hasilnya. Selanjutnya yaitu adalah untuk melatih model kedua, yaitu untuk melatih model ETTS speech T5. Sama seperti sebelumnya, yaitu metadatanya di load dulu, lalu diekstrak speaker embedding unik dari data suara, itu menggunakan model TDDN. Ini untuk mengekstrak saja speaker embeddingnya. Lalu dari rata-rata yang speaker embedding tadi itu disimpan sebagai representasi vokal saya. Terus yang speaker embedding, hasil dari speaker embedding tadi itu disimpan kepada yang ini di speaker embedding ini. Jadi nanti ini akan digunakan pada saat latihnya. Jadi untuk detailnya itu di sini bentuknya itu satu dimensi dengan speaker embeddingnya itu 512 dimensi. Jadi ini disimpan. Lalu selanjutnya yaitu untuk memuat model speech T5-nya. Setelah itu yang speaker embedding yang tadi satu dimensi ini di load itu dipaksa menjadi 512 dimensi. Itu agar tidak melebihi dari 500 dan kurang dari 512 dimensi ini. Karena untuk melatih model speech T5 ini harus pas di 512 dimensi ini. Sama seperti sebelumnya, ini di tokenisasi teks dan lain sebagainya. Ini di load modelnya, lalu ini di proses juga untuk datasetnya untuk melatih modelnya. Nah, setelahnya ini adalah untuk fase trainnya. Di sini bisa kita lihat di sini untuk training loss dan validation lossnya itu cukup tinggi. Dan hasilnya itu ada di 172 dan 53. Ini sangat-sangat tinggi. Makanya waktu di outputnya tadi ada lebih ke banyak pada halusinasi saat mengucapkan voice-nya, pada saat generate voice-nya. Itu dikarenakan waktu di sini untuk training loss dan validation loss-nya itu cukup tinggi. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.